Dan pada saat 16 bulan sudah berlalu, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pintanya para sahabat, kemudian para sahabat-sahabat yang lain agar senantiasa berpindah Ka'bahnya. Maksudnya, ya beribadah kepada Allah bukan kepada Baitul Maqdis lagi, melainkan kepada ke Baitullah atau Ka'bah. Perpindahan arah kiblat dijadikan permasalahan oleh ahli kitab untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu, ayat ini atau surat Al-Baqarah ayat 148 ini menjadi gejolak, ya, menjadi masalah. Ya, bagi orang-orang ahlul kitab pada saat itu, kok Rasulullah beribadahnya bukan ke Baitul Maqdis lagi, melainkan ke Baitullah, ke Ka'bah. Mana dan landasannya, mana dasarnya? Dan saat itulah menjadi tolak ukur, menjadi landasan bahwasanya Quran surah Al-Baqarah ayat 148 dijadikan landasan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa beribadah kepada Allah, berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Ya. Kemudian Allah menegaskan bahwa setiap umat punya kiblat sendiri-sendiri sebagai tempat menghadap dalam ibadahnya, sehingga mempunyai kewajiban sebagai hambanya untuk mematuhi arah kiblat yang diterapkan oleh wahyu. Nah, ini menjadi sebuah sikap, ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena umat-umat terdahulu punya keyakinan tersendiri dalam beribadah. Mereka menyembah berhala, mereka ada pula yang masih menyembah ke Baitul Maqdis, ya, tembok ratapan kalau kita sebut, ya, sebagai tempat yang disucikan. Pertama kali umat manusia muncul untuk beribadah kepada Tuhannya ke Baitul Maqdis. Dan kata Allah, fastabiqul khairat, biarlah mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, orang Islam, umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bahwasanya pada saat itulah mereka mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita lihat potongan ayat walikulli wijhatun wa muwalliha. Bagian pertama surat Al-Baqarah ayat 148 ini berbicara tentang perbedaan kiblat. Perbedaan dalam Islam dalam diproyeksikan ke dalam dua bagian, ya. Kita lihat pertama masalah usul, itu disebut dengan pokok. Pokok itu artinya jadi jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, masalah furu itu cabang, tidak tegas dalam dan jelas dalam Quran dan hadis, bahkan bisa jadi tidak disebutkan, ya. Walikulli, dan setiap umat punya kiblat dan muwalliha. Masalah usul pokok yang jelas dan tegas dalam Al-Quran. Nah, walikulli wijhatun wa muwalliha, firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 148 ini menegaskan bahwa, ya, ini masalah pokok, masalah arah kiblat umat Islam yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah pokok, bukan masalah pura lagi. Ya, masalah pokok tidak boleh kita nih kon dulu kita beribadah kepada Allah itu ke Baitul Maqdis. Kok sekarang kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah jelas, ya, firmannya sudah jelas, ya, Quran-nya sudah jelas, hadisnya sudah jelas bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpindah kiblatnya. Kalau masalah furu itu cabang, ya. Contoh misalnya, ya, kita lihat berbagai contoh masalah usul atau pokok yang jelas dalam tegas dalam Al-Quran dan hadis. Contoh rukun iman, rukun Islam, wajibnya sholat, larangan riba, dan lain sebagainya. Itu masalah pokok, ya, tidak termasuk masalah furu, ya, tidak termasuk masalah furu. Contoh misalnya ketika kita diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, ini iman, ya, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya, kemudian rukun Islam, ya, bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun iman, rukun Islam yang wajib, ya, kita patuhi. Hadisnya sudah jelas, perintahnya sudah jelas, itu masalah usul. Kemudian kalau masalah furu, misal contoh, ya, contoh kecil, kunut dalam sholat, posisi tangan dalam sholat, dan lain sebagainya, itu masalah furu'iyah atau disebut dengan cabang-cabangnya. Kalau landasannya jelas, ada di hadisnya, ada di kitabnya,
Ya, ada di Al-Qur'annya kunut dalam sholat, ada perintahnya. Misalnya dari para sahabat melakukan kunut, ada sahabat juga yang tidak melakukan kunut. Ya, silakan diambil mana yang baik dan mana yang qat'i rujukannya. Ya, baik, itu saja materi pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadikan wawasan ya, pengetahuan kalian untuk istiqomah belajar mengenai tentang agama Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.